sih ke artificial intelligence gitu. Jadi ke depan arahnya akan ke sana Bu ya, ke Arahnya intelijen ke itu sana. ya. Tapi yang multimedia kelihatannya masih tetap saat ini. Walaupun dari segi Zoom kemudian sudah mulai berkurang, tapi tetap IT tidak terkalahkan ya. Saat ini tetap tapi maju. tadi berubah Pak. Berubah model. Berubah kebutuhannya. Kebutuhannya. Tapi memang yang saya amati untuk industri yang masih di Purwakarta ini, kebutuhan rekayasa perangkat lunak pasti tetap. Jadi Bapak punya jurusan rekayasa perangkat lunak itu tetap diserbu oleh masyarakat gitu. Karena tidak ada kantor yang tidak membutuhkan di bidang rekayasa perangkat lunak. Betul, kebutuhan itu tetap ada dan memang dasarnya tetap di situ gitu. Cuma memang bahasa pemrogramannya yang agak berubah. Jadi ditingkatkan. Jadi yang tadinya basic sudah nggak ada lagi. Sudah diminta yang Turbo Pascal sudah. Yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk podcast official SMK Bina Kerja. Hari ini mendatangkan narasumber yang cukup luar biasa, yaitu Ibu Ismi. Ibu Ismi Bu ya? Iya betul. Ibu Ismi itu adalah salah satu apa Bu? Kalau di Wastu itu ngurusin bidang Ketua Pusat Karir. Oh, Ketua Pusat Karir. Wah, bayangkan Ketua Pusat Karir para alumni Bu ya? Iya. Para alumni. Jadi alumni STT itu mau dibawa kemana kan gitu. Betul. Nah, makanya nanti kita alumni SMK juga bisa masuk kemana kan seperti itu. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kami persilakan sebelum kita ngobrol-ngobrol silakan Bu, Ibu kenalan dulu biar lebih mantep supaya tidak salah nama. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore teman-teman semua dari Bina Kerja. Perkenalkan nama saya Ismi Kania Wulan. Saya asli orang Purwakarta, kebetulan sekarang bekerja sebagai dosen di STT Wastu Kancana. Dari kecil saya SD, SMP, SMA-nya di Purwakarta. Di Purwakarta. Kemudian ya sekolah untuk sarjana dan tingkat pasca sarjana alhamdulillah sampai sekarang di tingkat doktoralnya di Bandung. Jadi tidak terlalu jauh. Iya, satu alma mater ya Pak. Ternyata nggak disangka-sangka satu alma mater ketemunya di meja official podcast. Silaturahminya jadi di sini. Iya, alhamdulillah Bu. Iya. Terus ini Bu, ngomong-ngomong nih, kan sudah lama megang karir. Karir. Kadang-kadang penelusuran alumni dan lain sebagainya. Sekarang kan kalau kita lihat STT Wastu Kencana itu kan cukup maju. Gedungnya dari sini kelihatan Bu, wah warna biru. Dari kalau dari Bina Kerja itu cukup gamblang kelihatan kan gitu. Mahasiswanya banyak dan lain sebagainya. Kira-kira Bu, untuk ke depan setelah new COVID, setelah new normal sekarang itu Bu, kira-kira karir untuk anak-anak itu kedepannya seperti apa Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk di tingkat perguruan tinggi ya Pak ya, memang betul Pak, pada masa COVID kemarin semua ya terkena dampaknya, dari mulai perusahaan di tingkat di pendidikan juga sama. Ketika COVID itu nyaris semua industri terutama yang dari Purwakarta tidak bisa menerima lowongan kerja, yang ada malah diberhentikan kan. Nah itu kendala. Nah sekarang ketika setelah COVID sudah nggak ada lah ya sekarang nih, ternyata mulai tumbuh tuh Pak, perusahaan sudah mulai meminta lagi gitu. Alhamdulillah sih. Untuk cakupan di Purwakarta kebanyakan nih Pak ya, ini saya analisa, ternyata yang paling banyak permintaan itu di bidang IT. Oh, bidang IT. Di bidang IT. Kemarin saat COVID menjelang lah transisi itu teknik industri dan mesin banyak. Terutama di industri karena Purwakarta ya banyaknya industri kan. Kisaran saya lihat di statistik di Purwakarta itu sekitar tahun 2019-2020 antara yang industri besarnya sekitar 170-an industri,
Tapi ya setelah COVID ini belum ketemu sih saya nilai jumlah industrinya. Nah, untuk yang sekarang mungkin karena memang goncangan pandemi ini yang meningkat justru di bidang teknologi informasi ya Pak ya. Yeah. Permintaan terbanyak itu diantaranya memang keahlian di bidang software engineering ya Pak ya. Kemudian di bidang multimedia, video, auditor, editing gitu ya, animasi gitu. Kemudian juga banyak yang perusahaan meminta dibuatkan profil untuk perusahaan. Memang anak-anak yang punya skill di bidang itu gitu. Yeah. Nah, saya lihat juga anak-anak ini yang secara latar belakang keilmuan bukan di informatika, tapi punya interest ke situ bisa masuk gitu Pak. Jadi peluang itu. Maksudnya sekarang kayak jualan aja nggak ada modal, tapi bisa jualan dengan modal digital kemudian gadget dan lain sebagainya. Betul. Jadi pakai artinya, reseller lah ya. Jadi akhirnya kan bisa menjadi reseller dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kan berusaha tapi modal sedikit dengan keahlian digital itu tadi. Betul. Jadi dasarnya kelihatannya memang keahlian digital ini menjadi tingkat yang harus mungkin harus jadi interest juga ya Pak di sini, apalagi ada jurusan rekayasa perangkat lunak yang mungkin untuk yang teknik otomotif atau yang mesinnya bisa dimasukkan tuh tetap yang rekayasa perangkat lunaknya. Contohnya gitu. Kayak kita ada 2 kelas RPL yang mau lulus ke rekayasa perangkat lunak gitu kan. Betul. Kalau umpama lulusan dari Bina Kerja, kira-kira ada jatah atau peluang untuk masuk ke teknik informasi atau teknik informatika, bagaimana caranya Bu? Apakah modelnya ada KIP? Kemudian bagaimana caranya supaya beban orang tua itu rendah tetapi anaknya bisa ahli teknik informatika di waktu kencana? Ada ini enggak? Ada peluang khusus beasiswa atau apa dan lain sebagainya? Untuk beasiswa ada. Tapi terbatas ya? Masih terbatas. Untuk KIP itu sendiri di kampus STT Wastu Kencana masih dibatasi untuk teknik tekstil. Teknik tekstil itu kan memang Purwakarta sendiri merupakan industri tekstilnya bagus ya Pak. Dari zaman dulu tuh memang STT Wastu Kencana lebih brandnya tuh lebih ke tekstil gitu. Karena di Purwakarta industri tekstilnya banyak, walaupun kemudian bergeser ke manufaktur, kemudian juga lebih ke manufaktur sih yang sekarang. Nah, untuk saat ini KIP itu dikhususkan ke teknik tekstil. Nah, itu. Karena memang teknik tekstil itu di seluruh Indonesia menurun Pak peminatnya se-Indonesia Pak. Istilahnya sekarang dipancing dengan KIP, siapa tahu bisa meningkatkan daya belajar siswa itu sendiri. Saya juga kurang paham dengan regulasi yang ditentukan dari pihak Wastu Kencana sendiri untuk saat ini masih di teknik tekstil. Masih terbatas. Karena kan ada jatah ya Pak dari pemerintah juga. Tidak semua bisa mendapatkan KIP gitu. Betul. Jadi kuotanya terbatas. Betul, kuotanya terbatas. Tapi untuk misalkan teman-teman yang dari Bina Kerja, dari RPL mau ke teknik informatika di STT Wastu Kencana, beasiswa kan nggak cuma dari KIP. Betul. Dari pemerintah yang lain untuk. Sekarang kan banyak ya beasiswa ada beberapa. Dan mungkin teman-teman kalau yang rajin bersosial media, beasiswa dari yang luar dari swasta itu juga banyak gitu. Mungkin kita bisa kemarin terakhir dari BSI ada gitu peluang seperti itu. Kemudian BCA juga kan ada. Nah, untuk mungkin tidak harus selalu di STT Wastu Kencana sih. Contohnya kayak ini Bu, di industri di Purwakarta kan banyak sekali Bu ya. Betul. Di kawasan BIC dan lain sebagainya. Ada kolaborasi dengan pemerintah nggak kira-kira? Jadi kalau umpama kolaborasi dengan bupati contohnya seperti itu, mengajak para istilahnya industri untuk menyekolahkan masyarakat di Purwakarta yang menengah ke bawah untuk melanjutkan kuliah. Kira-kira ada wacana ke sana atau sudah dicoba? Sejauh ini belum Pak. Belum. Sejauh ini belum. Maksudnya kalau industri kan perusahaan-perusahaan kan
istilahnya kan banyak uang. Ya, CSR-nya mungkin. Ya, seperti itu, CSR ya. gitu kan, istilahnya CSR. Jadi CSR itu kan bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian mencerdaskan anak bangsa yang tadinya menengah ke bawah, bagaimana caranya supaya kedepannya itu menjadi sarjana, kan gitu. Betul, masanya kalau dikasih uang kan habis begitu saja, betul. Tapi kalau dikasih ilmu bisa mendapatkan uang yang banyak, betul, kan seperti itu. Sejauh ini belum. Ada rencana nggak, Bu? Kelihatannya belum terfikirkan, Pak. Oh, itu kan idenya dari mana nih jadinya? Ya, istilahnya kan itu PR sebagai akademisi kan gitu. PR sebagai akademisi, kalau kita lihat contohnya kayak di Bina Kerja, menengah ke bawah perekonomian, ada yang ini. Tapi kan berkeinginan untuk jadi cerdas, betul, untuk merubah nasib sehingga supaya banyak uang yang barokah kan gitu, Bu. Berarti kan dari perguruan tinggi yang ada di Purwakarta minimal itu kolaborasi dengan pemerintah, deketin dengan pemerintah dan lain sebagainya. Atau dengan industri langsung, sekolahkanlah wilayah situ ke Wastu atau ke STIE atau ke ITM dan lain sebagainya, sama-sama mencerdaskan, mencetak anak bangsa supaya cerdas, kan gitu, seperti itu. Terus kalau saya lihat, Bu, itu di karir, karir itu kan istilahnya kan sering mendapatkan lowongan, rekrutmen langsung di Wastu Kencana ya. Beberapa. Itu biasanya dapatnya dari Dinas Tenaga Kerja atau bagian karir BKK itu langsung mencari ke industri, Bu? Kita dari pusat karirnya dengan industri langsung. Langsung. Jadi tidak lewat Disnaker. Tidak Pak, untuk saat ini ya. Tapi baru-baru ini saya juga tergabung ke tim dari Disnaker untuk Skill Development Center, pengembangan keterampilan di Purwakarta untuk memperoleh gambaran sebetulnya industri di Purwakarta dengan kemampuan di SMK, lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi di Purwakarta itu seperti apa sih? Mungkin ke depannya bisa saja. Jadi skillnya kurang, itu bisa ditingkatkan, merangkul beberapa perguruan tinggi, latihlah lulusan SMK, kan gitu. Lebih seperti itu. Wadahnya adalah Dinas Tenaga Kerja, supaya kerjaan itu lebih terfokus pada anak-anak, sehingga anak Purwakarta atau industri yang di Purwakarta itu tidak mengambil tenaga yang dari luar Purwakarta, kan gitu. Pengennya kan istilahnya kan dari Purwakarta untuk Purwakarta, dari kita untuk kita, kan gitu. Tapi kalau umpama tidak seperti itu kan nanti repot. Jadi akhirnya kan banyak penduduk berdatangan ke Purwakarta. Betul. Sejauh ini memang seperti itu ya, Pak ya. Betul. Iya. Jadi memang di STT Wastu Kencana sendiri kan ada 2 kelas ya, Pak. Kelas yang reguler dan kelas karyawan. Sejauh ini yang saya lihat yang memang kelas karyawan yang memang dari pendatang gitu, untuk yang mereka bekerja di industri yang di Purwakarta tapi melanjutkan kuliah. Sejauh ini tapi dampaknya memang bagus, Pak. Mereka justru yang kelas karyawan ini sekolah motivasinya lebih tinggi gitu. Karena mereka kan mau meningkatkan karir kan. Ya dasarnya mungkin dari SMK kan, mereka SMK, SMA, kemudian mengadu nasib lah ke tempat kerantau ya, di Purwakarta. Kayak saya juga ngadu nasib, Bu. Ya salah, ngadu nasib. Justru memberi peluang ke orang Purwakarta, kalau Bapak beda lagi ceritanya. Mencerdaskan anak bangsa. Terus sekarang kita ada bursa tenaga kerja BKK, pengen ikut gabung dengan karir di Wastu Kencana. Jadi kalau ada lowongan kan Ibu tinggal nge-share ke BKK. BKK Bina Kerja. Kita aula juga ada, untuk tes ada. Kan bisa seperti itu. Bisa kerja seperti itu. Masalahnya istilahnya kita pun juga sebentar lagi kerjasama dengan istilahnya Rian Education Center di Jerman. Jadi itu kan bisa kolaborasi. Betul, Pak. Tidak hanya lulusan SMK, tetapi lulusan Wastu Kencana atau yang sudah selesai UAS atau alumni bisa magang dan lain sebagainya. Betul. Kalau sudah magang banyak uang, balik ke Purwakarta atau ke kampusnya, sudah bergaya, Bu. Kan gitu. Betul, Pak. Itu juga satu peluang ya, Pak ya, untuk peningkatan dari karirnya sendiri, kemudian dari sisi akademiknya juga kan. Secara akreditasi tetap kan kita tetap naik kan poinnya, karena internasional. Betul sekali itu, Pak. Pertukaran pelajar dan lain sebagainya, seperti itu. Dan seperti yang digaungkan oleh
Mas Menteri Dikbud sekarang kan yang IKU 1 itu untuk lulusan itu mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu kan. Kemudian poin yang kedua itu mahasiswa memperoleh pengalaman di luar kampus untuk magang. Nah, ini kan poin Pak di sini gitu. Kalau misalkan mahasiswa bisa bekerja di luar, belajar lah ya istilahnya, mungkin belajar bekerja di kampus, di luar kampus, itu mendapatkan poin yang bagus di situ. Terlebih ini poinnya kalau internasional, saya rasa seperti itu. Iya, jadi artinya Ibu sebagai perguruan tinggi, saya dari SMK pun juga sama-sama tujuannya adalah sama, mencerdaskan anak bangsa untuk merubah nasib seseorang biar kedepannya lebih naik ke penghidupan yang layak. Makanya sekolah menetaskan kemiskinan itu kan seperti itu. Jadi lulusan SMK pasti banyak uang dan lain sebagainya. Apalagi lulusan tempat perguruan tinggi kan gitu. Contohnya di Wastu dan lain sebagainya. Itu juga sama kan. Berarti akan lebih layak lagi kalau sudah jadi sarjana. Pasti pendapatan akan naik. Yang tadinya istilahnya nggak kuliah, ngerecokin masyarakat atau apa, atau industri, sekarang jadi kolaborasi dengan industri, akhirnya sama rukun dan mendapat pekerjaan. Kan seperti itu. Kira-kira motivasi Ibu ini setelah di karir kan sudah lama Bu ya? Sudah Pak. Sudah berapa tahun Bu? Dari 2015 sampai 7 tahun. 7 tahun belum jadi rektor kan? Masih lektor. Iya. Sekarang belum rektor tapi lektor ya. Sudah jadi lektor dan mungkin kan tetap semangat bagaimana ngurusin karir anak-anak dan lain sebagainya. Untuk kedepannya Bu, untuk ke depan apakah nanti akan berjalan di lokal atau tadi yang sudah disebutkan Jepang, Jerman dan lain sebagainya, atau ada rencana lain Bu? Untuk target yang terdepan justru saya mau merubah mindset di awal Pak nih ya. Jadi yang saya perhatikan mindset anak-anak Purwakarta ini bekerja itu di lokal Pak mainnya. Iya, pengennya di lokal terus. Contohnya kayak PKL juga pengennya yang deket rumah. Katanya. Betul. Jadi mereka berpikirnya ya Purwakarta industri banyak gitu. Kenapa nggak kerja di Purwakarta aja? Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, Purwasuka lah. Iya. Nah, mindset itu pertama harus dirubah dulu menurut saya gitu. Apalagi mungkin kalau yang SMK kemudian dari teknik itu kan gendernya lebih laki-laki ya Pak. Kalau laki-laki kan kalau jangkauannya panjang lah gitu, banyak lah gitu. Nah, di tahap awal sepertinya peluang kerja itu justru yang lebih banyak tuh di tingkat yang lebih luas dari lokal gitu. Nah, target itu ternyata memang sejalan dengan yang disampaikan di amanat untuk akreditasi ini kan. Yang dinilai itu kan internasional tadi, paling banyak. Jadi hitungannya ada lokal, regional, nasional, dan internasional. Gitu. Nah, untuk tahap yang lokal memang insya Allah lah untuk Purwasuka kita sudah banyak yang menetap bekerja di situ. Untuk tingkat regional dan nasional PR-nya udah mulai menyebar. Nah, terlebih Pak di perguruan tinggi itu dari yang program kurikulum Kampus Merdeka itu ada program yang namanya magang dan studi independen bersertifikat. Yang itu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah dari 3 batch itu yang sudah digulirkan oleh pemerintah, STT Wasukancana sudah ikut 3 kali nih. 3 periode. Di periode pertama 26 orang, periode kedua 68 orang. Hasilnya nah, itu Pak yang saya mau sampaikan. Pertama, walaupun mereka bekerja saat pandemi kemarin secara remote kan, secara work from home. Mereka ada yang magang, ada yang studi independen. Studi independen itu seperti belajar, tapi mereka belajarnya di perusahaan gitu. Betul. Dan hasil dari situ dikonversi ke perkuliahan. Sebanyak 20 SKS. Dari situ ternyata mereka wawasannya luas Pak. Betul. Anak-anak ini tergabung dari yang se-Indonesia, dari satu kelompok yang bekerja magang lah istilahnya. Ada yang nama perusahaannya ada Lentera Bangsa Benderang, ada Binar Akademi, ada Ruang Guru, itu kan perusahaan nasional kan? Betul. Jangkauannya.
wawasannya bertambah mereka ini gitu. Jadi masuk kampus jadi cerdas ya, nilainya jadi bagus ya. Nah, itu ternyata Pak, mereka saat semester 6, semester 5, 6 dan 7 yang ditargetkan itu. Kemudian pada saat skripsi gitu kan, skripsi mereka punya dasar di belajar yang di semester 7-nya ini punya modal, mereka PD-nya lain pertama. Iya, pasti. Percaya dirinya lain, kemudian wawasannya luas cara networking. Iya. Ketika di kurikulum yang di kampus baru diajarkan misalkan 5 step gitu. Mereka udah punya 6 dan 7 gitu kan. Jadi kita ini juga lari kan dari situ gitu. Nah, kemudian hasilnya ternyata kalau yang memang potensial direkrut secara langsung oleh perusahaan tersebut gitu. Di semester 8 pada saat mereka masih skripsi, mereka udah langsung diterima gitu untuk bekerja di sana. Langsung rekrutmen itu ya. Langsung. Jadi ini yang pekerja praktek dan lain sebagainya, hasilnya bagus langsung rekrut dan lain sebagainya. Gitu. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Dan kemarin itu selama pandemi tidak hanya yang MSIB ini, kemudian ada lagi yang dari gerakan GNIK sebutnya, ada mikro kredensial, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, itu kita ikut gitu. Wawasannya bertambah, kepengetahuan tentang keilmuan terlebih tentang dunia teknologi informasi di data science ya, di robotik, artificial intelligence. Kemarin fokusnya di situ ternyata gitu, mungkin menghadapi industri revolusi yang 4 ini gitu kan. Kalau revolusi 4.0 kan sekarang hampir ditinggal lagi kan, karena sudah mulai lari lagi kan, 5.0 dan lain sebagainya. Larinya sekarang kan arahnya lebih ke society 5.0 ya, jadi yang ke 5.0 itu ya anak-anak di sini di Purwakarta sendiri kan mungkin dari sisi informasi harus lebih banyak gitu ya Pak ya. Mungkin betul. Bapak juga dari praktisi seorang akademisi dan praktisi di pendidikan ini paham gitu. Kadang kurang terbuka dengan informasi yang luar ini. Dengan kemarin yang kebetulan saya juga PIC-nya untuk yang MSIB ini dari Jakarta itu jadi datang gitu Pak. Betul. Ke sini gitu. Maksudnya datang itu mereka memberikan peluang lebih banyak gitu. Ada memberikan pelatihan secara gratis untuk mahasiswa di sini supaya nanti pas lulus kuliah punya bekalnya lebih banyak gitu. Kalau sekarang dari segi teknik informatika kan kalau kemarin saat pandemi, saat Covid teknik digital seperti Zoom, webinar, semuanya menggunakan online. Nah, sekarang mungkin karena sudah new normal, sudah mulai berkurang lagi nih. Setiap pertemuan pakai offline, luring, dan sebagainya. Untuk perkembangan dari segi teknik informatika, kira-kira 5 tahun lagi, larinya kemana Bu? Kalau yang gambaran, prediksinya itu orang IT. Lebih ke artificial intelligence, Pak. Intelligence. Ya, itu yang lebih tingkatnya tinggi ya. Iya. Untuk yang jadi ada peluang yang paling banyak itu di data mining, di data science untuk penambangan data, dan nanti kan penambangan data ini bisa dipakai untuk diaplikasikan di berbagai bidang gitu. Untuk di ekonomi, bisnis, kemudian juga ya di pendidikan, di pemerintahan itu bisa dipakai. Kemarin yang trennya banyak tuh IoT, Internet of Things gitu. Internet of Things. Penggunaan microcontroller untuk membantu meringankan pekerjaan gitu. Berikutnya sih ke artificial intelligence gitu. Jadi ke depan arahnya akan ke sana Bu ya, ke intelligence itu ya. Tapi yang multimedia kelihatannya masih tetap ini. Walaupun dari segi Zoom kemudian sudah mulai berkurang, tapi tetap IT tidak terkalahkan ya. Saat ini tetap tapi maju. Tadi berubah Pak. Berubah model. Berubah kebutuhannya. Tapi memang yang saya amati untuk industri yang masih di Purwakarta ini kebutuhan rekayasa perangkat lunak pasti tetap. Jadi Bapak punya jurusan rekayasa perangkat lunak itu tetap diserbu oleh masyarakat. Gitu. Karena tidak ada kantor yang tidak membutuhkan di bidang
rekayasa perangkat lunak. Betul, kebutuhan itu tetap ada dan memang dasarnya tetap di situ gitu. Cuma memang bahasa pemrogramannya yang agak berubah. Iya, jadi ditingkatkan. Jadi betul. Yang tadinya basic sudah nggak ada lagi. Sudah diminta yang Turbo Pascal. Basisnya website sekarang lebih ke mobile application gitu. Jadi tetap sih Pak kalau rekayasa perangkat lunak menurut saya tetap akan dibutuhkan. Jadi tidak akan jenuh di era-era sekarang, nggak akan jenuh Bu ya. Insya Allah masih tetap bertahan kalau RPL gitu. Oke, itu pemirsa. Jadi semuanya sudah jelas. Jadi tingkat karir, tingkat informatika ke depan mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Mungkin masih ada lagi Bu, kira-kira sebelum kita akhiri, apa kata-kata yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Baik. Pertama mungkin tidak hanya untuk lulusan SMK, untuk teman-teman yang lain dari lulusan apapun ya Pak, ya tidak di bidang informatika, saya yakin teman-teman ini punya curiosity, penasaran terhadap dunia digital lebih tinggi. Betul. Dibandingkan generasi yang sebelumnya gitu. Nah, pertama, terus tingkatkan potensi diri, kemampuan kita di bidang tersebut, mau apapun, tingkatkan potensi diri itu. Nah, satu lagi ternyata di industri itu membutuhkan sertifikasi. Keahlian khusus yang memang diminta oleh industri itu yang tersertifikasi. Saya yakin dari sini sudah punya kerjasama dengan LSP yang bisa menghasilkan ini masih lulusan dari Bina Kerja yang sudah tersertifikasi di bidang permesinan misalkan ya di bidang rekayasa perangkat lunak dan sebagainya. Itu kayaknya harus jadi poin penting. Oke. Gitu. Kira-kira nanti kan waktu kencana membuka pelatihan yang ada kaitannya seperti jurusan-jurusan seperti itu. Betul. Dan lain sebagainya. Nanti bisa di-share kan Bu ya? Siap. Bisa di-share khususnya kalau ada lowongan kerja. Karir siap. Itu tadi. Kalau ada lowongan kerja di-share ke link ke BKK Bina Kerja. Seperti itu supaya alumni yang mendengarkan sekarang itu wah ini ada peluang karir lagi nih untuk kedepannya mau melamar karena sekarang sudah new normal. Apalagi Wastu Kencana kan menguasai untuk wilayah Purwasuka ya Bu ya. Jadi perusahaan industri langsung membuka lokernya di sana dan lain sebagainya tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Itu Bu, mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak berakhir sampai sini. Amin. Mudah-mudahan kita masih berkembang lagi pertemuan-pertemuan lain. Mudah-mudahan Ibu juga cepat jadi dokternya Bu. Amin. Sama-sama. Ternyata satu alma mater kan gitu. Tapi ketemunya di meja podcast. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya selesai. Amin. Supaya tidak menjadi beban pemerintah. Supaya lebih bisa menularkan ilmunya pada masyarakat. Amin. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai sini. Sudah cukup Bu? Sudah cukup, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Yo. Obras, obrolan bebas.